Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah siap berpisah dengan Alessio Romagnoli dan bahkan sudah menentukan harga jual bagi defendernya itu. Romagnoli sudah memperkuat Milan selama 6 musim. Ia tak cuma jadi defender andalan Rossoneri saja, namun ia juga dipercaya menjadi kapten tim AC Milan. Akan tetapi belakangan ini performa Romagnoli mengalami penurunan. Alhasil, ia pun beberapa kali dicadangkan belakangan ini. Dari situ, masa depannya pun makin tak jelas karena kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. AC Milan sebenarnya mencoba untuk mempertahankan Alessio Romagnoli. Mereka menawarkan kontrak baru, akan tetapi negosiasi berlangsung dengan alot. Romagnoli saat ini disebut digaji sekitar 3,5 juta euro. Mino Raiola selaku agen Romagnoli ingin kliennya diberi kenaikan gaji yang signifikan. Ia pun menolak tawaran upah Milan yang disebut hanya 4 juta euro per tahun. AC Milan masih berusaha untuk memperpanjang kontrak Alessio Romagnoli. Akan tetapi karena nego yang alot, Rossoneri mulai memberikan alternatif lain. Milan kini disebut siap berpisah dengan Romagnoli. Kabar itu dilansir oleh Tuttosport. Milan juga dikabarkan telah menentukan harga jual defender 26 tahun itu. Rossoneri hanya akan melepasnya jika ada yang menawar minimal 30 juta euro. Milan sendiri sadar bahwa Romagnoli memiliki sejumlah peminat, di antaranya adalah Barcelona dan MU. Laporan itu juga mengatakan dana hasil penjualan Alessio Romagnoli nanti akan digunakan AC Milan untuk memenangkan servis Fikayo Tomori dari Chelsea dan Sandro Tonali dari Brescia. Zlatan Ibrahimovic kemungkinan akan memperpanjang kontraknya dengan Rossoneri pada hari ini. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan sudah sepakat untuk memperbarui kontraknya di AC Milan yang berakhir pada 30 Juni 2021. Sejak memutuskan kembali ke AC Milan pada Januari 2020, Ibrahimovic memang terlihat masih belum habis. Striker timnas Swedia ini mampu menorehkan 28 gol dan 8 assist dari total 45 penampilan di seluruh kompetisi. Sementara di musim 2020-2021, Ibrahimovic memiliki kontribusi besar membawa Rossoneri bersaing di papan atas klasemen Liga Italia. AC Milan saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi 63 poin dari 30 laga. AC Milan terpaut 11 poin dari tetangganya Inter Milan yang menempati puncak klasemen. Selain itu, Ibrahimovic juga disebut-sebut memiliki andil dalam memperkuat mental para pemain muda AC Milan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic kemungkinan akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Milan pada hari ini, Jumat 16 April 2021. Hal itu lantaran agen Ibrahimovic Mino Raiola diklaim sudah berada di Italia dan akan melakukan pertemuan dengan pihak AC Milan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pemain berusia 39 tahun ini masih akan menerima gaji senilai 7 juta euro atau sekitar 122 miliar per tahun dalam kontrak barunya. Ibrahimovic kabarnya hanya akan memperpanjang masa kerjanya di Milan selama setahun. Artinya, Zlatan Ibrahimovic akan tetap berkostum AC Milan hingga 30 Juni 2022. AC Milan tak sabar memboyong bintang Torino Andrea Belotti di bursa transfer pemain mengingat nilai klausul sang pemain yang tidak terlalu mahal. AC Milan digadang-gadang tengah mencari striker yang bisa menjadi andalan di lini serang. Hal ini karena Zlatan Ibrahimovic mungkin hanya bisa bermain satu musim lagi hingga 2022. Rossoneri lantas menginginkan jasa Andrea Belotti, striker tim papan bawah Torino. Pemain berpaspor Italia itu ternyata telah menyerangkan 12 gol dan 6 assist dalam 27 penampilannya musim ini. Kontrak sang pemain di Turin sendiri akan berakhir pada 2022 mendatang. AC Milan pun bisa menang banyak jika berhasil mendatangkan Andrea Belotti di bursa transfer pemain musim panas. Menurut Tuttosport, klausul pelepasan sang pemain kini turun menjadi 20-25 juta euro atau sekitar 349-436 miliar. Nilai tersebut muncul karena Andrea Belotti sama sekali belum menunjukkan sinyal bakal bertahan di Torino. Kendati begitu, Rossoneri wajib waspada, pasalnya nilai tersebut bisa meningkat menjadi 40-45 juta euro jika Torino sukses menggoda sang pemain untuk menandatangani perpanjangan kontrak.
Rencana Torino ialah mengusulkan kontrak baru dengan klausul pelepasan yang nilainya masuk akal. Klausul tersebut jika aktif apabila Torino tidak lolos ke Liga Eropa musim depan. Bergabung ke San Siro bisa membuat Andrea Belotti tampil di kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions. AC Milan memiliki kans tampil di UCL karena hingga kini masih menempati posisi runner-up klasemen sementara Serie A Liga Italia. AC Milan dikabarkan telah memasang bandrol terhadap winger Samu Castillejo menyusul ketertarikan dari Sevilla dan Atletico Madrid jelang bursa transfer musim panas nanti. Rossoneri semakin dekat dengan peluang kembali ke Liga Champions setelah berhasil meraih kemenangan atas Parma akhir pekan kemarin. Dan dengan tambahan dana yang akan mereka peroleh, raksasa Serie A tersebut ingin memperkuat skuad mereka pada jendela transfer yang akan datang. Selain itu, mereka juga bakal melepas beberapa pemain. Paolo Maldini dan Ricky Massara tengah memantau sejumlah pemain jelang mercato musim panas dan jelas bahwa segalanya akan bergantung pada Liga Champions. Dengan finish di posisi 4 besar, Milan akan dapat melakukan jauh lebih banyak lagi. Kendati demikian, beberapa transaksi tidaklah terkait dengan kompetisi tersebut dan kemungkinan hengkangnya Castillejo menjadi salah satunya. Winger asal Spanyol tersebut mendapat jatah bermain cukup banyak musim ini, tepatnya 24 pertandingan, namun ia hanya mampu mencetak 1 gol untuk Rossoneri. Karena itulah, Milan ingin memboyong winger baru yang lebih dapat memberikan kontribusi dalam mencetak gol, dan karena itulah menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Castillejo akan dikorbankan. Bandrolnya sangat ini berada di kisaran 5 hingga 10 juta euro atau 80 hingga 160 miliar dan klub-klub seperti Atletico Madrid, Sevilla dan Valencia yang tengah memantau situasinya dengan seksama dan siap mengambil langkah jika ada celah terbuka. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic menyita perhatian dalam sepekan terakhir ini. Pemain veteran asal Swedia itu melakukan sejumlah pelanggaran yang merusak citranya sebagai atlet profesional. Seperti dilansir dari AS, ulah tercerah Ibra diawali dari pertandingan melawan Parma. Dalam duel yang dimenangkan oleh AC Milan tersebut, Ibrahimovic diganjar kartu merah pada menit ke-60. Setelah itu, Ibra kemudian kedapatan melanggar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah Italia. Minggu lalu dia kedapatan makan di restoran di daerah Lombardia yang sedang zona merah. Dalam situasi seperti itu, pemerintah setempat melarang warganya untuk makan di restoran. Tidak berhenti di situ saja, kabar mengejutkan terkait Ibra kembali mencuat 3 hari berikutnya. Kali ini, Ibra diduga berafiliasi dengan salah satu situs judi. Padahal FIFA melalui kode etiknya telah melarang para pesepak bola profesional mengambil keuntungan dari bisnis taruhan seperti itu. Surat kabar Swedia Aftonbladet melaporkan bahwa Ibrahimovic memiliki saham tidak langsung di perusahaan yang berlokasi di Malta itu. Menurut laporan Aftonbladet, keterlibatan Ibra terungkap lewat penelusuran kepemilikan saham GameDay Group PLC yang juga dimiliki oleh pemegang saham tunggal Bertrand. Pada perusahaan ini diketahui Ugno Ebi milik Ibra juga ternyata 10% saham. Bertrand diketahui telah mencatatkan keuntungan besar pada 2019 sebesar 30 juta euro. Dan bila Ibra terbukti terlibat pada perusahaan ini, FIFA kemungkinan bakal denda jutaan euro atau dalam skenario terburuk, larangan bermain hingga 3 tahun. Artinya comeback Ibra ke timnas bakal berakhir cepat. AC Milan dikabarkan tengah mengincar gelandang muda kreatif asal Belgia yang akan diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah mereka. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan jika AC Milan tertarik mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Ketelaere yang masih berusia 20 tahun ini dikenal sebagai sosok gelandang muda kreatif yang bisa bermain di hampir semua posisi yang ada di lini tengah. Selain versatil, Ketelaere juga diketahui memiliki postur menjulang yang akan sangat berguna dalam perebutan bola-bola di udara. Ketelaere juga dikenal sebagai gelandang yang mempunyai kemampuan teknikal mumpuni meskipun dirinya memiliki tinggi badan 1,92 meter. Atas semua kelebihannya itu, Ketelaere kerap juga disebut sebagai gelandang paket komplit, sebuah julukan yang menunjukkan jika ia bisa melakukan apapun dengan sempurna. Menjadi andalan di lini tengah klub Brugge, Ketelaere tercatat setelah mencetak 6 assist dan 4 gol dalam 39 pertandingan di semua kompetisi sepanjang musim
musim ini. AC Milan dikabarkan meski menebus Cagliari dengan mahar setidaknya 15 juta euro atau sekitar 262,2 miliar. Angka yang cukup masuk akal mengingat dirinya merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Belgia saat ini. AC Milan kabarnya siap bersaing dengan Atalanta yang juga sama-sama berminat akan talenta besar yang dimiliki oleh Charles De Cagliari. Kedua klub asal Lombardi tersebut terutama AC Milan akhir-akhir ini memang dikenal lebih suka memboyong pemain-pemain muda untuk dipoles dan dijadikan bintang di masa muda. Rafael Leao menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan bakal ganti Zlatan Ibrahimovic di laga AC Milan melawan Genoa pada lanjutan Liga Italia akhir pekan ini. Ibra harus absen karena sempat memprotes wasit di laga sebelumnya. Rafael Leao mengaku tak peduli apakah bakal jadi starter atau tidak. Namun yang pasti, dia ingin membantu AC Milan untuk merebut tiket Liga Champions musim depan. Selain Leao, AC Milan juga masih punya Mario Mandzukic. Kalau begini, Leao masih bisa diposisikan sebagai penyerang lubang di belakang Mandzukic. Duel melawan Genoa sangat penting. Kami memasuki pekan-pekan akhir musim ini dan harus melakukan segalanya agar membantu tim ini finish di posisi Liga Champions, ujarnya seperti dikutip dari Football Italia. AC Milan klub yang besar dan pantas main di Liga Champions. Leo mengaku tak masalah harus dimainkan di posisi manapun. Dia kini hanya ingin membantu tim. Saya tak masalah harus main di posisi mana, apakah jadi penyerang atau winger. Yang paling penting membantu tim cetak gol, bikin assist dan memberi yang terbaik kapan saja saya mendapatkan kesempatan, ujarnya. Ibra pemain sangat penting buat kami, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tapi masih ada pemain lain yang bisa membuat perbedaan. Striker Fiorentina Dusan Vlahovic mengungkapkan hal yang membuatnya merasa terkesan oleh pesan yang ditulis Zlatan Ibrahimovic kepadanya sekaligus menanggapi isu transfer ke AC Milan. Nama Vlahovic menjadi topik berita utama belum lama ini lantaran ia terus bersinar bersama La Viola dengan membukukan 15 gol di Serie A. Ia berulang kali dikaitkan dengan Rossoneri dan rumor-rumor tersebut semakin memanas saat sang pemain mengunggah gambar di Instastory Instagram miliknya yang menunjukkan ia telah mendapatkan seragam dari Ibrahimovic, idolanya, lengkap dengan tanda tangan dan pesan setelah pertemuan kedua tim bulan lalu. La Gazzetta dello Sport belakangan ini mengabarkan bahwa saat ini pemain internasional Serbia tersebut tidak tertarik memperbarui kontraknya bersama Fiorentina meski dengan tawaran gaji 3 kali lipat dari yang diterimanya saat ini, yang lantas membuat AC Milan dan AS Roma mulai bersiaga. Vlahovic pun berbicara kepada La Repubblica mengenai masa depannya dan hal yang membuatnya terkesan usai membaca pesan dari Ibrahimovic pada seragam yang diberikan untuknya. Saya tidak suka perbicaraan mengenai kontrak karena kami tidak dalam posisi yang bagus di klasemen. Rocco Commisso akan melakukan segalanya untuk membawa tim ini naik karena dia orang yang ambisius. Musim panas nanti, mari kita lihat saya terbuka untuk dialog apapun dengan klub, ujarnya. Soal menerima seragam dari Ibra, ia menyatakan, saya terkesan dengan dedikasi ini, semoga beruntung untuk segalanya, semoga dapat yang terbaik. Ia menulisnya dalam bahasa Serbia, bahasa saya itu unik. Terancam ditinggal Gianluigi Donnarumma, AC Milan bergerak cepat dan berencana untuk segera memboyong kiper muda Belgia. Gianluigi Donnarumma diketahui belum juga menekan perpanjangan kontrak dengan AC Milan. Padahal, kontrak kiper berusia 22 tahun itu akan habis pada 30 Juni mendatang. Ketidakpastian Donnarumma tersebut membuat AC Milan terancam kehilangan kiper masa depan sekaligus andalan mereka di bawah Mister. Beberapa kali, AC Milan kemudian dirumorkan dengan kiper-kiper yang diproyeksikan bakal menjadi pengganti Donnarumma di bawah Mister. Tak ingin menunggu Donnarumma pergi, AC Milan dikabarkan sedang melakukan penjajakan untuk memboyong Martin van der Voort, kiper muda Belgia yang saat ini namanya tengah naik daun. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan jika Martin van der Voort merupakan salah satu talenta terbaik di Liga Belgia. Masih berusia 19 tahun, van der Voort telah mencatatkan 12 penampilan untuk KRC sepanjang musim 2020-2021 dengan catatan kebobolan 15 gol dan catatan nirbobol 3 kali di semua kompetisi. Van der Voort juga diketahui merupakan kiper termuda dalam sejarah penyelenggaraan Liga Champions kala melakoni debut bersama KRC di usianya yang baru menginjak 17 tahun 287 hari. Sebuah catatan yang menunjukkan jika dirinya bisa menjadi berlian yang paling berkilau asalkan diasah dengan cara yang baik dan benar.